yang baik, terbukti dengan banyak arahan dan penafsiran yang jauh dari objektif dan bahkan cenderung menyesatkan. Kasihan sang kada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Usik, kali ini kita akan coba ngusik sesuatu yang ramai, gaduh 2 minggu terakhir gitu ya. Banyak sebetulnya yang berstatus, banyak sebetulnya yang merespon, ramai di Facebook, ramai di medsos, juga ramai di lapangan, ramai di warung ke warung sebetulnya. Saya coba agar terpandu gitu ya. Kita akan musik terkait urusan pilkades. Hai Molabama, akun Hai Molabama yang mempunyai ini adalah salah satu anggota Dewan Kabupaten Bangkalan. Hai Molabama, pilkades kali ini adalah pilkades tersalbut dibandingkan dengan pilkades yang telah tergelar sebelumnya. TFPKD telah gagal menjadi fasilitator yang baik, terbukti dengan banyak arahan dan penafsiran yang jauh dari objektif dan bahkan cenderung menyesatkan. Kasihan sang kada, kepala daerah maksudnya ini ya, kasihan sang kada diseret-seret untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan abuse of power. Kesimpulannya, TFPKD jauh dari profesional, jauh dari objektif, dan cenderung main sliding secara kasar demi kepentingan pribadi. Toriki Kiki Nights All. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini status dari Hai Mulabam. Ini mendapatkan respon sangat biasa ya, pemirsa. 80 orang ya responnya, banyak sekali gitu ya. Kalau dibaca satu-satu ini nggak selesai sampai Isa ini. Tapi ini kita akan coba untuk membaca yang lebih yang penting-penting saja ya pemirsa. Aguson Haji main kasar kan dah. Aguson main kasar dah. Jurus mabuk katanya, jurus mabuk dan jelas dampaknya katanya akan ditanggung sang kada. Wah, ini kalau dari statusnya ini Bang Hai Molabama ini sebetulnya ingin membela Pak Bupati ini sebetulnya. Kada maksudnya kepala daerah lah, kalau maksudnya kepala daerah. Jurus mabuk dan jelas dampaknya katanya akan ditanggung sang kada. Fathur Razi 2, kekasih yang tak dianggap kekasih yang dikhianati. Aduh, Fathur Razi ini yang Fathur Razi 2 ini kayaknya ya anggota dewan juga pemirsaku, sehingga guyonannya ini kan luar biasa. Huyung gitu. Marid Abdul Majid, Fathur Razi, Radin tak paju ya Pak Dewan nih. Aduh, ganteng gak laku Pak Wakah itu kabun nih. Keliru saya menyebutnya dan lain-lain dan lain seterusnya. Itu pemirsa. Hai Molabama ini sebetulnya anggota Komisi A, dan wajar ketika banyak tahu tentang persoalan pelaksanaan pilkades di lapangan gitu ya, karena memang Komisi A itu menjadi mitra kerjanya pelaksanaan pilkades ini, kepala desa dan juga kepala dinas IPMD dan lain sebagainya di Komisi A. Jadi wajar ketika Komisi A paham dan ngerti tentang regulasi dan juga tentang realisasi dari apa yang sudah diawasi dan juga dilakukan. Jadi wajar ketika HI berstatus semacam ini. Dari sisi status dan posisinya lo yang wajar lo ya, bukan dari sisi isinya, bukan. Kalau isinya nanti kita bahas di sini, isinya kita bahas lagi di sini.
Bang Hai Molabama mengatakan ini kecenderungannya ini sangat menyayangkan terhadap peran-peran TFPKD atau anggota TFPKD, TFPKD, tim fasilitator pemilihan kepala desa Bangkalan. Karena apa-apa yang sekarang terjadi, kericuhan di Telembede, di Tanah Merah Lao, di mana lagi dan lain-lain sebelumnya yang tercover di medsos itu ya. Ada memang ada kecenderungan ya Bapak Bupati ini mengirimkan surat yang seolah-olah itu dipaksakan, bahkan dengan ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Nanti bisa ditayangkan di sini pemirsaku. Ini ada surat dari Bupati kepada saudara BPD nomor 141/1252/433 sekian. Ini bahkan ada poin-poinnya itu justru memerintahkan untuk bagaimana segera memasukkan dan baiklah, banyak kejanggalan di sini pemirsa Usik. Dan ini semua jika dalam jangka waktu 3 kali 24 jam tidak melaksanakan hal tersebut, maka P2KD bubar dan seluruh tahapannya. Ini memasukkan masukkan P2KD-nya untuk memperbaiki berita acara. Oke, pemirsaku, nanti kita tayangkan di sini biar lebih jelas lagi. Jadi lebih intinya surat ini justru seolah-olah mengintervensi terhadap kerja-kerja P2KD di lapangan, seolah-olah gitu ya. Entah yang tahu dan paham ini adalah Komisi A gitu ya, dan orang-orang hukum. Dan saya lihat di TFPKD ini bertabur orang-orang hukum, doktor gitu ya. Banyak doktornya. Dan orang-orang hukum juga banyak di situ. Dan lebih aneh lagi, ini justru dikatakan sesat gitu ya oleh Komisi A. Justru keluarnya surat dari Bapak Bupati itu atas masukan dari TFP2KD. Atas masukan dari TFP2KD ini yang dianggap sesat. Makanya HI bilang pilkada sekarang ini tersesat dan terambur-ambur. Itu pemirsa. Bahkan ada kecenderungan justru PKD memanfaatkan peran bupati gitu ya. Kasihan kadanya gitu ya. Kan tadi begitu statusnya Bang HI. Seolah-olah Bang HI ini membela Pak Bupati ya, kayaknya ya. Seolah-olah membela Pak Bupati. Bila tersalbut ini. Ini nggak TPKD gagal menjadi fasilitator yang baik. Kasihan sang kada diseret-seret. Jadi artinya Pak Bupati dalam kada ini kepala daerah diseret-seret dalam kepentingan tim fasilitator. Ini yang kalau saya maknai secara bebas gitu ya. Mungkin ada makna yang lain, terserah. Tapi yang saya maknai, yang saya tangkap seperti ini. Kasihan sang kada diseret-seret untuk melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan abuse of power. TFPKD telah gagal menjadi fasilitator yang baik, terbukti dengan banyak arahan dan penafsiran yang jauh dari objektif dan bahkan cenderung menyesatkan. Perangkap ketiganya, TFPKD jauh dari profesional, jauh dari objektif, dan cenderung main sliding secara kasar demi kepentingan pribadi. Nah ini kata kuncinya. Jadi
kalau boleh mengintip yang ada dalam pikirannya Bang Hai Molabama, kalau TFPKD ini bermain, TFPKD justru yang bermain. Sampai Pak Bupati berani mengeluarkan surat yang emang tidak biasa, surat semacam ini tidak biasa. Dan keluarnya surat ini atas arahan dari TFPKD, atas masukan dari TFPKD. Jadi apa yang ada dalam pikiran Om Mai, menurut yang saya intip dari goresan dan susunan kalimat ini, justru ini banyak yang bermain ini adalah TFPKD. Yang bermain-main ini TFPKD, sampai banyak kekisruhan di masyarakat. TFPKD dari penafsirannya yang brutal, dari penafsirannya yang tidak objektif. Gitu. Sehingga dari tafsir-tafsir yang tidak objektif itu menurut Bang Hai beri masukan kepada Pak Bupati. Pak Bupati dengan masukan itu mengeluarkan sebuah surat yang tidak biasa itu. Ini yang bisa dikatakan tafsir apa ini? Kalau kalau dalam konteks tafsir untuk mencari kebenaran, tafsir mencari pembenaran, tidak, atau tafsir ini adalah tafsir bermoral atau tafsir brutal, orang tahu. Namanya tafsir. Tafsir. Tapi yang saya lihat ini adalah sebuah kecurigaan atau bukan sebuah kecurigaan, sudah mempunyai informasi yang jelas Pak Hai ini sehingga menuliskan sebuah status yang semacam seterang ini bahwa TFPKD itu adalah ada kepentingan pribadi gitu. Lalu kalau kepentingan pribadinya TFPKD itu apa? Ya bisa saja ada yang beririsan dengan kepentingan pribadi-pribadinya, atau bisa saja ini kepentingan uang dan lain sebagainya. Bisa saja, karena kalau bicara urusan elektoral memang tidak sulit dan tidak bisa kita lepas dengan bagaimana siluar-siluarnya uang. Kalau bicara urusan elektoral gitu ya, pemirsa. Biaya ini, biaya itu, untuk ini, untuk itu dan lain-lain sebagainya. Elektoral tingkat presiden, elektoral tingkat gubernur, elektoral tingkat kabupaten, elektoral tingkat desa pun tidak bisa lepas dari yang namanya modal dan uang. Ini jangan-jangan apa yang dikatakan Om Ahi ini adalah salah satu sinyal gitu ya, bahwa TFPKD bermain. Dan kalau ini benar TFPKD ikut main, uang panitia kok ikut bermain gimana? Panitia itu harus netral gitu sebetulnya. Kok ikut bermain, dia salbut pemirsaku. Salbut kalau sinyalemen dan yang disinyalir oleh Hai ini betul gitu ya. Ya wajar ketika pelaksanaan pilkada ini salbut dan tersesat, wajar. Kalau ini betul, mudah-mudahan tidak betul. Kalau tidak betul kan masih bisa untuk dibenahi gitu. Itu pemirsaku. Saya bulan puasa sekarang ini sebetulnya terlalu banyak bicara semacam ini. Mohon maaf ini hanya sekedar usik untuk bagaimana Sandasan bisa berperan aktif, bagaimana membenahi atau sedikitnya memberikan masukan bagaimana pelaksanaan pilkades ini bisa berjalan dengan lancar, bisa dengan baik dan terhormat dan bermartabat. Saran saya kepada Hai Molabama, kalau sudah yakin atas apa yang ditulis dalam statusnya, karena panjenengan adalah sekarang bukan LSM lagi, sekarang adalah anggota dewan. Maksimalkan perjuanganmu, maksimalkan koreksimu, maksimalkan pengawasanmu. Kalau hanya nulis di sini dianggap tidak berdampak apa-apa, kalau hanya nulis status dianggap tidak berdampak apa-apa, mestinya harus ada langkah-langkah yang lain. Panggillah pihak-pihak terkait TFPKD, dipanggil Komisi A, minta penjelasan dan lain segala macamnya.
Atau kalau itu masih belum dianggap cukup dan masih belum berdampak atas keyakinan politik yang dimiliki, atas data-data yang ada, gunakan hak politik yang lain. Bisa pakai hak interpelasi dan yang lain-lain. Pakai itu semua. Kalau memang karena ini berdampak besar ini. Berdampak kegaduhan, pemirsaku, berdampak kegaduhan. Lalu apa bedanya jadi anggota dewan dengan LSM yang sebelumnya? Kalau hanya sekedar teriak-teriak di medsos semacam ini, gunakan dong posisinya, gunakan dong haknya, gunakan dong kewajibannya. Karena pembicaraan yang dilakukan oleh MHI sebagai anggota dewan dengan pembicaraan Sandra Sandi di sini sangat berbeda. Saya hanya sekedar ngerasani kalau di sini. Kalau MHI sebagai anggota dewan, dia punya hak politik, hak bicara, dan ketika dalam keadaan ngoreksi kapasitas sebagai anggota dewan untuk mengoreksi terhadap perjalanan pemerintah daerah, dia dalam kapasitasnya menjadi anggota dewan, melaksanakan tugas keanggota kedewanannya, dia mempunyai hak kebal hukum. Mau bicara apapun nggak bisa dituntut. Karena anggota dewan punya hak kebal hukum itu, hak imunitas itu, Mas. Tapi kalau pembicaraannya dalam kapasitas sebagai anggota dewan, berkapasitas ngoreksi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, apa itu pilkada atau yang lain-lain. Gitu keistimewaannya anggota dewan. Beda dengan saya, beda dengan orang yang lain. Konstitusi memberikan hak imunitas, hak kekebalan hukum kepada anggota dewan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan kontrolnya. Gitu, pemirsa. Saya tidak terlalu betul banyak untuk mengupas ini karena di medsos sebetulnya sudah ramai gitu ya. Dan sebetulnya saya ngundang Dinda Fahri karena awalnya memang saya dengan Dinda Fahri membahas ini perbub ya, membahas perbub tentang masalah pilkada serentak ini. Memang ada banyak catatan-catatan waktu itu yang akan menimbulkan konflik, akan menimbulkan kericuan, akan menimbulkan keresahan, akan menimbulkan ke orang-orang yang punya kepentingan untuk menunggangi politik hukumnya dan lain-lain sebagainya. Itu sudah selesai kita bicarakan waktu Sandasan dulu, waktu Pilkades masih belum masuk ke dalam tahapannya, masih dalam perbub, dan itu saya sempat juga ngundang dari TFPKD, Pak Syafiq, Dr. Syafiq. Dr. Syafiq justru juga menjelaskan bahwa memang mengiyakan bahwa ada persoalan-persoalan yang potensial untuk terjadinya hal semacam itu, dan waktu itu rekomendasi dari Dinda Fahri dan juga elemen yang lain bagaimana perbub itu dirubah dan direvisi gitu ya, termasuk urusan scoring dan lain sebagainya. Tapi itu dijawab dengan pembuatan SK gitu ya, SK Bupati sebagai peraturan regulasi tak terpisah dari perbub gitu ya, yang menurut yang saya ingat penjelasan dari Dr. Sapi. Tapi kenyataannya di lapangan sekarang setelah tahapan itu dimulai, banyak sekali informasi yang kita dapatkan yang justru tugas pokok dan fungsi dari TPKD itu justru disinyalir gitu ya, disalahgunakan itu kepentingan sendiri, dan justru itu semua menggunakan Bapak Bupati untuk mengeluarkan surat kebijakan, kita mengeluarkan surat kebijakan dengan mengeluarkan surat, sehingga menurut HI tadi, satunya HI itu ini adalah sebuah langkah cenderung ke abuse of power, cenderung abuse powernya Pak Bupati akibat dan atas arahan dan masukan dari TFPKD. Dan memang kalau kita baca dari surat yang dikeluarkan Pak Bupati ini memang tidak biasa, apalagi ini Pak Bupati langsung kepada BPD
ini kayak ya apa ya, apakah itu bentuk intervensi atau gimana, atau diskresi, kurang tahu juga saya. Itu nanti yang bisa menjelaskan itu adalah ahli hukum, dan saya hanya sekedar ngerasain di sini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah perhatian bagi yang saya yakin bagi yang mempunyai kepentingan, yang didikte oleh kepentingan, tahu, mengerti bahwa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang salah, gitu ya. Kalau menyadari tentang itu, semoga nanti itu bisa segera merubahnya, disesuaikan dengan aturan perundang-undangan, dan sekiranya nanti itu akan menimbulkan salah satu hal yang potensial konflik, mudah-mudahan itu bisa dikendalikan, karena sekarang bulan puasa pemirsaku. Dan apa yang saya rasain ini hanya sekedar bagaimana mengingatkan, mudah-mudahan apa yang dilakukan ini semua pihak, baik TPKD, P2KD, para calon kader dan lain sebagainya itu tidak larut dengan sebuah ambisi kuasanya, tidak terlalu larut dengan ambisi politiknya, sehingga mengabaikan hal-hal yang sebetulnya tidak pantas untuk dilakukan. Mudah-mudahan ini hanya sekedar pengingat, dan apa yang dilakukan oleh HI di medsos ini sebetulnya sudah tepat menurut saya, tapi kurang akan lebih tepatnya ketika HI menggunakan hak politiknya yang sedang disandangnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.